Kisah ini terjadi di pertengahan tahun 2011. Perkenalkan, namaku Fitri. Aku adalah anak tunggal yang tinggal di sebuah desa terpencil. Aku mempunyai Pak D yang rumahnya berjarak sekitar 10 menit dari rumahku dan rumah Simbah dari ibu yang perjalanannya sekitar 15 menit dari rumahku. Aku memanggil Simbahku dengan sebutan Pak Tua, Simbah laki-laki, dan Mbok Tua yang Simbah perempuan. Kala itu aku masih menjadi seorang mahasiswa baru. Pak Tua dan Mbok Tua pun tidak mau tinggal bersamaku, begitupun dengan Pak Deku. Karena katanya mereka masih sanggup untuk tinggal berdua saja. Di umur 62 tahun, Mbok Tua masih sangat cepat jika berjalan menuju ke sawah. Mungkin beliau punya ilmu saipi angin ya. Pekerjaan Pak Tua dan Mbok Tua adalah seorang petani. Jika pagi, Mbok Tua menjual sayuran di pasar. Dan jika sudah pulang dari sawah, mereka berdua pun ngarit atau mencari rumput untuk pakan sapi yang dipeliharanya. Seminggu sekali, aku pasti ke rumah Pak Tua dan Mbok Tua untuk sekedar mengunjungi mereka dan juga untuk melepas rindu bersama-sama dengan mereka. Setiap kali aku ke sana, aku pun selalu dimasakkan ayam semur. Dan itu adalah makanan terenak dan terlezat yang pernah aku makan. Serius, rasanya enak banget. Rumah Pak Tua dan Mbok Tua itu berada di pinggiran hutan. Ya, bisa ku bilang itu adalah hutan karena banyak sekali pohon bambu, pohon besar, hingga matahari pun sulit menyentuh tanah depan mereka. Suasana seperti itu membuat rumah mereka sangat singup, jauh dari keramaian dan terkesan angker. Kamar mandinya berada di luar rumah yang jaraknya sekitaran 300 meter. Untuk sampai di kamar mandi harus menuruni anak tangga. Bisa membayangkan kan rumah Pak Tua dan Mbok Tua? Kanan, kiri, depan, belakang banyak sekali pohon besar. Ya, rumah yang sangat tua. Dan hanya terdengar suara hewan yang menemani ketika sudah mulai masuk malam hari. Dan lampu yang digunakan adalah lampu pelentong atau lampu bohlam yang berwarna kuning itu. Suram sekali, suasananya temaram. Memang, di dalam silsilah keluarga ibu, sebenarnya ibuku ini mempunyai adik, tetapi meninggal ketika berumur 10 tahun karena sakit demam panas. Kata ibuku, dulu adiknya sakit panas dan panasnya sangat tinggi, lalu mungkin tubuhnya tidak kuat dan akhirnya meninggal dunia. Nah, urutannya Pak D Jono, Pak D Parmin, ibu dan adik si ibu yang sudah meninggal dunia yang bernama Widarti. Dan ada satu lagi adik ibu yang meninggal dalam kandungan atau keguguran. Jadi jumlah anak Mbok Tua itu harusnya 5. Dan sekarang yang masih ada hanyalah Pak D Jono, Pak D Parmin, dan Ibu. Cerita ini dimulai ketika aku akan memasuki semester 2. Jika ada sesuatu mengenai Pak Tua dan Mbok Tua, maka Pak Tua akan ke rumah tetangganya yang mempunyai HP, lalu memintanya untuk menghubungi ibuku. Dan saat itu sekitar pukul 7 malam, aku baru saja pulang dari kampus. Saat itu, ibu bilang kalau Mbok Tua sakit dan besok sore mau ke rumah mereka. Baiklah, aku akan ikut. Ini isi SMS-nya. Mbak Yanti ini adalah nama ibuku ya. Mbak Yanti, ini tadi Simbah menyuruhku untuk SMS. Katanya Simbah Putri sakit. Anda disuruh untuk ke Garongan besok. Itulah SMS dari Pak Letarjo. Pikiran ibu kala itu mungkin saja Simbah masuk angin atau terlalu lelah bekerja di sawah sehingga mengalami sakit. Dan besok sorenya, aku, ibu dan bapak pun berangkat ke rumah Simbah dan sedikit menanyakan keadaan Mbok Tua kepada Pak Tua kala itu. Pak, Simbo sakit apa? Tanya ibu kepada Pak Tua. Jadi bagi yang teman-teman, Simbo itu adalah sebutan ibu untuk orang zaman dulu. Jadi ibuku ini menyebut Mbok Tua dengan sebutan Simbo.
mau ke kamar mandi kemarin ya, terus jatuh pas mau turun. Nah, kakinya itu sakit sekarang. Jawab Pak Tua. Kecapean di sawah mungkin. Bilangin sawahnya biar dikerjain orang. Ngeyel banget sih bapak sama Simbo itu. Udah di rumah aja, nggak usah lagi kerja di sawah, kata ibuku terlihat sedikit kesal. Masih kuat kok Yan. Ya biar buat kegiatan lah, daripada di rumah nggak ngapa-ngapain juga kan. Dah sana jenguk dulu simbokmu. Dari pagi nanyain terus, kok Yanti nggak datang-datang. Pak Tua berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku dan ibu pun lalu bergegas ke ruang tengah yang sekaligus menjadi tempat tidur Mbok Tua. Sedangkan bapak dan Pak Tua ngobrol di teras depan rumah. Mbok Tua yang kala itu sedang tertidur, kupanggil lirih agar tidak membuat ia terkejut. Mbok Tua, Fitri datang, kataku. Tapi Mbok Tua belum juga bangun. Mbok Tua, Mbok Tua, Fitri datang. Sekali lagi aku memanggilnya. Ku coba goyang-goyangkan badannya. Dan tak lama kemudian Mbok Tua pun bangun, lalu menyuruhku untuk membuatkan minum sendiri karena kakinya sedang sakit. Aku melihat ibuku terlihat sangat sedih ketika menatap Mbok Tua kala itu. Ya, bagaimana tidak sedih ketika melihat orang yang melahirkannya kini tergeletak lemas di hadapannya. Udah dari tadi, Nduk? Tanya Mbok Tua padaku. Baru saja, Mbok. Ini loh sama ibu sama bapak, jawabku. Sana buat minum sendiri. Mbok Tuamu ini udah gak bisa jalan, Duk. Kakinya sakit, kata Mbok Tua yang kala itu benar-benar membuatku merasa sedih. Lalu Mbok Tua pun menceritakan kronologis kejadiannya yang membuatku sedikit seperti ada keganjilan di sini. Dan disinilah dimulai teror demi teror yang dirasakan Mbok Tua hingga ia meninggal dunia. Ketika ingin buang air kecil, Mbok Tua berjalan ke arah kamar mandi. Saat itu ia berjalan sewajarnya, tetapi ketika ingin menuruni anak tangga, tiba-tiba kaki Mbok Tua seperti ada yang memegangi hingga membuat Mbok Tua terjatuh dari atas. Pikirku kali itu mungkin itu adalah akar pohon. Ya karena tahu sendiri ya, rumah Simbaku ini seperti di tengah hutan. Lalu saat itu Mbok Tua pun teriak-teriak meminta pertolongan, tapi saat itu benar-benar tidak ada yang mendengar. Dan selang 1 jam kemudian, Pak Tua baru kembali dari sawah dan langsung menolong Mbok Tua yang saat itu sudah tergeletak di tanah. Dan mendengar kronologis cerita dari Mbok Tua itu, aku pun lalu berinisiatif untuk mencoba pergi ke kamar mandi dan mencoba untuk berjalan dari atas ke bawah. Kala itu ketika aku lihat medannya, tidak ada akar pohon yang melintang di anak tangga itu. Dan aku pun punya pikiran bahwa Mbok Tua kala itu tersandung kakinya sendiri. Jadi banyak kan lah ya orang yang pernah tersandung kakinya sendiri, seakan-akan seperti ada yang menjegal. Jadi saat itu seperti itulah pemikiranku. Ya namanya juga orang sudah tua, jalannya saja sudah tidak sesehat dulu. Begitu pikirku. Lalu kami pun di rumah Simbah cukup lama. Sehabis maghrib kami pun pulang karena takut kemalaman di jalan. Jadi budaya di rumah Simbah adalah jika habis maghrib kami pun harus sudah masuk ke dalam rumah karena memang di sekitaran sangatlah sepi. Dan singkat cerita, setelah sekitar semingguan, Mbok Tua pun akhirnya sudah sembuh. Akan tetapi kekuatan berjalan cepatnya tiba-tiba hilang. Dan 1 minggu kemudian, aku pun kembali berkunjung ke rumah Simbah untuk mengantarkan stok makanan. Kala itu aku bersama ibu. Dan ketika kita tiba sampai di rumah Mbok Tua, saat itu Mbok Tua akan mandi di kamar mandi bawah dengan membawa ceret yang berisikan air panas. Aku pun menuntun Mbok Tua supaya kejadian kemarin tidak terulang lagi. Lalu tiba-tiba Mbak Lisa, ya Mbak Lisa ini adalah anak dari Pak Dejono, SMS aku. Fit, di mana? Mbak mau nganter makanan, kata Mbak Lisa.
Di rumahnya Pak Tua mbak, bentar lagi pulang kok, jawabku. Di rumahnya Pak Tua. Oh ya sudah, aku OTW sekarang. Kalau udah mau pulang, tak ceritain nanti, balasnya. Paling mau curhat tentang pacarnya. Aku dan ibu pun lalu pamit pulang. Karena memang saat itu sudah sore. Dan melihat kondisi Mbok Tua yang sudah sehat membuat kami semua pun menjadi lega. Dan sesampainya di rumah, Mbak Lisa ternyata sudah datang, lalu aku pun ditarik dan dia mulai bercerita. Fit, aku kemarin juga dari rumahnya Pak Tua loh, sama Mas Putra. Mbak Lisa memulai pembicaraan. Ngapain mbak? Mau minta restu ya? Ledeku, karena memanglah mereka berdua mau lamaran. Ora. Jadi Mas Putra itu kan bisa lihat hantu, Pit. Nah kemarin aku tuh lagi duduk di kursi panjang yang ada di samping rumah itu loh. Nah Mas Putra saat itu kok tinggal ambil minum di dalam. Nah gak lama kemudian dia nyusul aku, terang Mbak Lisa. Loh, kalau Mas Putra juga haus emang gak boleh nyusul? Jawabku. Anak kemplung. Sebentar, ceritanya belum selesai. Nah saat itu Mas Putra itu nyusul aku. Tiba-tiba ia ngajak pulang. Nah sesampainya di rumah, dia ini baru ngomong, kalau pas ketika aku tinggal ngambil minum, itu di depan rumah itu ada tuyul lagi lari-lari loh. Terang Mbak Lisa. Mbak, gak lucu, yakin deh. Jantungku berdetak sangat cepat kala itu. Dan kata Mas Putra, di kamar mandi, ya di kamar mandi itu ada anak yang nungguin. Dia itu ngeliatin terus. Makanya Mas Putra saat itu tiba-tiba ngajakin balik. Soalnya anak itu tuh nyuruh kita pulang. Sontak pertanyaan Balisa yang ini mengingatkanku pada kejadian Mbok Tua yang terjatuh. Apakah ada hubungannya? Selang 1 hari kemudian, ibuku dikabari lagi oleh Pak Litarjo. Katanya Mbok Tua jatuh lagi. Ya, jatuh ketika pulang dari sawah. Dan ibu mengajak bapakku kali ini untuk menjenguk Mbok Tua karena malam hari kesananya. Ya, semoga saja tidak ada apa-apa, doaku dalam hati. Aku saat itu hanya menerima cerita dari ibu, kronologis kejadiannya. Mbok Tua itu jatuhnya gentian tengkurap loh, Fit. Nah katanya kakinya itu kayak ada yang narik dari belakang ketika mau naruh rumput di dekat kandang sapi. Cerita ibu yang didapatkan dari Patua. Terus piye? Ada yang sakit? Apanya yang sakit Mbok Tua, Bu? Tanyaku khawatir. Cuma lebam aja sih di kaki dan di jidat. Besok mau dipijat bapakmu, kata ibu kala itu menenangkan. Pak Dejono saat ini berada di Kalimantan bersama istri barunya, sedangkan Pak De Parmin yang rumahnya dekat dengan rumah Simbah tidak pernah sekalipun menjenguk Simbah. Apa yang terjadi sebenarnya aku pun juga tidak tahu. Ya apa salahnya sih jika meluangkan sedikit waktu untuk melihat orang tua yang sudah membesarkannya. Atau mungkin yang melakukan semua ini adalah aku tak mau berburuk sangka. Mungkin sibuk dan belum sempat menjenguk saja. Itu pikirku. Dan karena Mbok Tua sakit, akhirnya Pak Tualah yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah dan masak untuk makan mereka berdua. Mbok Tua kini hanya berbaring di atas kasur setiap harinya, tetapi masih bisa berjalan walaupun berjalannya sangat pelan-pelan. Pak Tua pun dengan sangat sabar merawat Mbok Tua. Mungkinlah ini definisi dari cinta mati. Setiap sore hari, Mbok Tua pasti mandi dan masih mandi di kamar mandi bawah. Tapi lagi-lagi, Mbok Tua terjatuh dari anak tangga yang paling atas hingga anak tangga yang paling bawah. Kali ini Mbok Tua mengeluarkan darah yang lumayan banyak hingga harus dibawa ke rumah sakit. Waktu dari Mbok Tua ditemukan Pak Tua itu sekitar 15 menitan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, di 15 menit itu darah Mbok Tua di lantai kamar mandi hampir membeku. Dan setelah selesai berobat, aku pun sekeluarga bergegas ke rumah Simbah. Ya Allah Simbah, kalau nggak bisa jalan ya Mbok minta bantuan Bapak.
Atau ya nggak usah mandi dulu. Ibuku mengeluarkan air mata menangis di hadapan Simbo. Iya, udah nyiapin air hangat, tinggal mandi. Tapi jalan dari rumah mau ke kamar mandi, punggung Simbo berat banget. Seperti ada yang numpangin. Lo terus tadi malah kesandung. Apa nggak tahu, jelas Simbo kala itu yang terus menahan sakit kakinya karena harus mendapatkan 10 jahitan. Kejadian ini dialami Simbo selama hampir 3 tahun. Jatuh karena tersandung, punggungnya terasa berat. Tiba-tiba saja jatuh padahal jalannya datar, atau terguling tanpa sebab, dan yang paling parahnya adalah ketika kepala Simbo sempat bocor. Kita tidak pernah menanyakan ini kepada orang pintar, tapi secara medis katanya ya hanya faktor usia saja. Tapi masa iya faktor usia bisa menyebabkan orang jatuh berkali-kali? Jawabannya kita temukan setelah Mbok Tua pun akhirnya dipijat oleh kenalan bapak. Kok auranya Simba gelap ya mas? Tanya Pak Ferry. Ya, Pak Mas Ferry ini adalah teman bapak yang memang bisa melihat hal-hal yang mistis. Gelap gimana mas? Tanya bapak heran. Seperti ada yang menutupi auranya Simba. Ya sudah, aku pijit dulu, kata Pak Ferry. Dan sekitaran 2 jam Simba dipijat, kata Pak Ferry, aura Mbok Tua sudah mulai cerah kembali. Nah, pesannya agar kita semua membuatkan kamar mandi di dalam rumah saja, agar lokasinya tidak terlalu jauh. Ada hal yang disampaikan Pak Ferry kepada bapak yang amat sangat penting. Ternyata selama ini Mbok Tua sakit adalah karena tidak wajar. Ya, karena ada gangguan dari makhluk halus. Mas, sebenarnya sakitnya Simba itu bukan karena sudah tua, tapi karena ada 2 anak kecil yang mengikutinya dari dulu. Nah, aku sendiri saat ini belum tahu kenapa anak itu terus mengikuti dan kenapa terus mengganggu Simba sampai jatuh sakit seperti ini. Itulah penjelasan Pak Ferry hingga membuat aku dan keluargaku terkaget-kaget. Anak-anak, adekku. Tiba-tiba ibu mengeluarkan kata-kata itu. Adik Anda? Tanya Pak Ferry pada ibu. Iya, adekku. Adekku itu meninggal ketika umurnya 10 tahun. Yang satunya Miskra, mas. Apa itu yang mengganggu Simbo ya selama 3 tahun ini? Tanya ibuku penasaran. Ya, benar mbak. Yang satunya itu terlihat sudah agak besar, tapi yang satunya masih kecil. Nah, yang sukanya narik-narik kakinya itu tuh yang besar. Nah, yang kecil ini sukanya minta gendong. Itulah yang menurut penerawangan Pak Ferry. Mendengarkan perkataan itu lantas ibu pun menemui Pak Tua. Mungkin Pak Tua menyembunyikan sesuatu selama ini hingga membuat Mbok Tua sakit sampai separah ini. Ya, makhluk halus itu memanglah ada. Mereka tidak akan mengganggu kita selagi kita tidak mengganggunya. Tapi Mbok Tua, apa yang terjadi dengan Mbok Tua? Sesampainya di rumah Pak Tua, Pak, Yanti mau bicara dulu, kata ibu saat itu kepada Pak Tua. Oh, di teras saja, biarkan si Mbok tidur, sahut Pak Tua kala itu. Pak, Mbok Tua sakitnya bukan karena sakit sudah tua, tapi karena diganggu, Pak. Diganggu adekku. Widarti, kata Pak Tua. Widarti karo Sarinah, bisik ibu kepada Pak Tua. Loh, kok iso ganggu Simbo? Apa sebabnya? Saat itu Pak Tua penasaran dan shock. Yanti nggak tahu, Pak. Mending sekarang kita beli bunga dah dan ke makamnya. Ya, makam Widarti dan Sarinah. Ayo loh Pak, mumpung Simbo masih tidur, kata ibu kala itu. Dan tak lama kemudian terdengar suara Mbok Tua yang memanggil Pak Tua. Ya mungkin untuk mengantarnya ke dalam kamar mandi. Karena memang harus dengan bantuan orang jika harus pergi ke kamar mandi. Karena tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kali ini berbeda. Pak, Pak, panggil Simbo. Terdengar suara benturan dan seperti benda jatuh.
Sontak ibu dan Pak Tua pun berlari dan mendapati di kasur kala itu sudah tidak ada Mbok Tua. Pak Tua mencari di dapur tapi tidak ada. Dan tiba-tiba si ibuku menemukan Mbok Tua yang saat itu sudah terjatuh di tanah dengan jidat yang berdarah. Darahnya banyak sekali dan menggumpal. Ternyata Mbok Tua terpleset dan jidatnya terkena pojokan tembok hingga mengakibatkan darah yang keluar banyak sekali. Saat dibawa ke rumah sakit, Mbok Tua kondisinya masih sadar dan masih bisa diajak berkomunikasi. Hingga akhirnya selesai diobati dengan 15 jahitan di jidat, Mbok Tua pun langsung pingsan. Mungkin karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Lagi-lagi terpleset, ya. Alur yang sama ketika mereka dalam tanda kutip mengganggu Mbok Tua. Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Nyawa. Kenapa? Kenapa harus nyawa Mbok Tua? Dan akhirnya ibuku dan Pak De Parmin pun sepakat untuk bergantian menjaga Mbok Tua karena Pak Tua yang sudah capek mengerjakan pekerjaan rumah masih harus dibebankan untuk mengurus Mbok Tua. Nah, anehnya keluarga dari Pak De Parmin ini seperti menghindar setiap kali diajak bergantian untuk menjaga Simbo. Ya mau tidak mau, akhirnya aku dan ibulah yang bergantian untuk menjaga Mbok Tua. Dan ketika aku sedang menjaga Mbok Tua, sering kali Mbok Tua melemparkan senyumannya padaku. Dan itulah yang membuat aku menangis di dalam hati. Saat itu senang sekali, terharu melihat Mbok Tua tersenyum. Ya Tuhan, tolong angkat penyakit Mbok Tuaku. Terima kasih ya, Nduk, sudah mau membantu Mbok Tua. Tiba-tiba saja Mbok Tua berkata seperti itu. Iya Mbok, jawabku. Kalau diberi umur panjang, Mbok Tua ingin melihat kamu menjadi pegawai ya, Nduk, kata Mbok Tua kala itu. Siapa yang tidak terenyuh mendengar kata-kata seperti itu? Di tengah teror anak-anaknya, Mbok Tua masih saja memikirkan aku cucunya. Dan dari sini aku pun mulai mencari tahu tentang demit itu. Ketika giliran ibu menjaga Mbok Tua, kembalilah ibu menyambung pembicaraan dengan Pak Tua yang sempat terputus kemarin. Pak, Yanti sudah beli bunga. Nanti kalau Simbok sudah tidur, kita nyekar ya ke makamnya Widarti dan Sarina. Ya Pak, mau ya Pak, ajak ibu. Bapak lupa, Nduk, makamnya anak dua itu sudah hampir 10 tahun Bapak nggak nyekar, kata Pak Tua kepada ibu. Kalau begitu batu nisannya sudah tidak ada ya Pak, sahut ibu. Kala itu Pak Tua hanya diam. Ia tak bisa menjawab apa-apa. Ya, 10 tahun. 10 tahun Widarti dan Sarina tidak pernah dijenguk oleh Pak Tua. Dan efeknya adalah Mbok Tua yang sakit. Pertanyaannya, kenapa hanya Mbok Tua? Kenapa bukan Pak Tua? Kenapa hanya Mbok Tua yang merasakan sakit? Pikiran itu, pertanyaan itu berkecamuk semua. Ibu pun akhirnya kembali mendatangkan Pak Ferry untuk memijat Mbok Tua. Dan setelah selesai memijat Mbok Tua, Pak Ferry pun menemukan jawaban yang selama ini kita cari. Sampai besok pun auranya Simbah bakalan tetap gelap. Karena memang sudah tertutup oleh anak-anaknya, kata Pak Ferry kala itu. Loh, maksudnya gimana Thomas? Tanya ibu bingung. Anak dua itu tetap bakalan ganggu Simbah sampai Simbah ini meninggal dunia. Kalau kita dengar suaranya Simbah itu seperti orang sehat kan? Padahal raganya sudah tidak kuat lagi. Jelas Pak Ferry. Loh, karena apa Mas? Karena apa? Apa mereka dendam sama Simbo? Tanya ibu semakin penasaran. Karena Simbah Kakung dan Simbah Putri, mereka berdua ini tidak pernah mengurusi anak dua itu. Akhirnya mereka sakit hati, marah, dendam karena tidak pernah ditengok. Nah, dari situlah anak-anak yang tadinya menjaga Simbah menjadi berbalik mengganggu, malah bahkan ingin membunuh. Keterangan yang sangat detail didapat dari Pak Ferry.
Dan setelah kita semua pun mengetahui alasan kenapa Mbok Tua jatuh sakit, akhirnya keluarga besar dari ibu pun berkumpul dan berembuk. Nah, hasil yang didapatkan adalah kita pun akhirnya membuat batu nisan 2 dan diberi nama. Setiap hari kelahiran atau weton anak-anak itu kita buatkan sesajen agar tidak mengganggu. Semoga cara ini berhasil membuat Widarti dan Sarina berhenti mengganggu Mbok Tua. Dan kata Pak Ferry, sebelum Mbok Tua meninggal, mereka tetap akan mengganggu dengan cara menggerogoti tubuh Mbok Tua. Sebelum sakit, Mbok Tua itu badannya cukup berisi. Namun setelah hampir 3 tahun ini, terlihat sangat kurus. Dan ternyata itu semua adalah ulah mereka juga. Entah siapa yang salah dalam kasus ini. 1 bulan kemudian, alhamdulillah, setelah didoakan, Mbok Tua tidak lagi mengalami hal-hal aneh. Makannya sekarang sudah banyak dan auranya sudah mulai secerah dulu. Hanya saja badannya cuma bisa berbaring di kasur. Ya, mungkin inilah akhir dari cerita Widarti dan Sarinah. Mereka berdua akhirnya bisa menerima semua yang telah kita lakukan. Nah, setelah merasa masalah sudah selesai, aku dan ibu pun tidak lagi menjaga Mbok Tua. Sudah cukup Pak Tua saja yang menjaganya. Di malam harinya, ibuku bermimpi bertemu dengan Mbok Tua. Dan ketika ia bangun, ia pun langsung bergegas ke rumah Simbah. Ya, firasat seorang anak kepada ibunya. Saat ibuku datang, ternyata Mbok Tua kala itu sedang muntah-muntah. Pak, iki Simbok kenapa? Tanya ibuku. Muntah darah. Tadi habis makan, jawab Pak Tua. Loh, kok bisa? Sahut ibu. Gak tahu. Sekarang coba panggil Ferry. Suruh kesini Yandu, suruh Pak Tua kepada ibuku. Dan ibuku pun harus segera keluar rumah, agak jauh untuk mencari sinyal. Dan setelah sinyal didapatkan, ibuku langsung menelpon Pak Ferry yang saat itu kebetulan sekali sedang memijat di rumah temannya. Mau tak mau, semua pun harus menunggu Pak Ferry selesai dengan pekerjaannya. Ya, situasi saat itu sangat rumit sekali. Mbok Tua pun muntah darah untuk kedua kalinya. Aku dan bapakku dikabari ibu untuk langsung berangkat ke rumah Simbah. Ya, untuk membantu sebisanya. Dan belum selesai membersihkan darah bekas muntahannya itu, Mbok Tua pun kembali muntah darah untuk yang ketiga kalinya. Aku yang sebenarnya tak kuat melihat darah, merasakan sekujur tubuhku lemas. Tapi akhirnya aku pun tetap memberanikan diri untuk mengelap bibir Mbok Tua yang sudah berlumuran darah. Bapakku kala itu mengambil tanah untuk menutupi darah yang berada di lantai, dan ibu pun mengelap bagian tubuh Mbok Tua yang terkena cipratan darah. Nah, saat bapak menaruh tanahnya di lantai, saat itu bapakku melihat sesuatu di bawah kamar tidur Simbo. Ya, bapakku melihat jenglot. Entah dari mana asalnya, bapakku pun tidak tahu. Mbok Tua dan Pak Tua dari dulu memang sudah menyiapkan kain kafan di dalam lemarinya, dan kain kafan itu dipakai untuk menangkap jenglot. Dan saat itu juga si jenglot sialan ini langsung dibawa bapak ke pantai untuk dilabuh. Kali ini tinggal aku, ibuku, dan Pak Tua yang berada di rumah. Kepergian jenglot itu pun juga menghentikan muntahan darah Simbo. Tak lama kemudian Pak Ferry pun datang. Aduh, saya minta maaf ya. Saya minta maaf baru sampai ke sini. Gimana kondisi Simbah? Kata Pak Ferry. Udah gak apa-apa Le. Ini tadi muntah-muntah, tapi itu yang dimuntahkan darah. Jelas Pak Tua. Saat itu aku pun tak tahu apa yang dilakukan Pak Tua dan Pak Ferry. Di dalam bersama Mbok Tua, aku dan ibu mencari makanan untuk kami makan siang dan cemilan untuk Pak Ferry. Nah, setiap kali memijat, Pak Ferry ini tidak mau dibayar dengan alasan dia ikhlas ingin membantu Mbok Tua. Dan setelah pulang membeli makanan, Pak Tua pun berpesan kepada kami bahwa besok sore Mbok Tua akan diyasinkan. Diyasinkan? Apakah ini pertanda Mbok Tua sudah tidak bisa diselamatkan lagi? Di hari yasinan, saat itu aku tak bisa hadir karena sedang ada rapat di kampus. Nah,
Setelah diyasinkan, kata ibu, Mbok Tua hanya tidur. Makan yang biasanya banyak sekarang pun hanya sedikit. Nah, malam selanjutnya kami sekeluarga pun akan menjenguk Mbok Tua lagi, dan saat itu ibuku berpesan padaku, "Nanti kalau sudah sampai di sana, Fitri minta maaf ya sama Mbok Tua," ucap ibuku. Saat itu aku benar-benar tidak mempunyai firasat apa-apa. Ya, hanya mengikuti saja perintah ibuku. Dimulai dengan ibuku yang meminta maaf kepada Mbok Tua, lalu disusul bapakku yang meminta maaf kepada Mbok Tua, dan yang terakhir aku. Aku saat itu mendekati Mbok Tua yang terbaring dengan badan kurus keringnya. Saat itu kubisikkan kalimat kepada Mbok Tua tepat di samping telinganya. "Mbok Tua, Fitri minta maaf ya kalau Fitri ada salah ya, Mbok," bisikku pada Mbok Tua. I- i- iya, iya, Nduk. Hanya jawaban pelan itu yang kudapat dari beliau. Lalu Mbok Tua pun tersenyum dengan meneteskan air mata dan tangannya memegang pipiku. Sedih, sedih itulah yang kurasakan. Hanya karena lupa merawat anaknya yang sudah meninggal, Mbok Tua harus merasakan sakit yang semacam ini. Mbok Tua pun juga sebenarnya tidak pernah lalai dalam menjalankan sholat 5 waktunya. Tapi mungkin ini semualah yang sudah digariskan oleh Tuhan. Dan akhirnya kami sekeluarga pun pulang. Dan di hari-hari selanjutnya aku pun mengirim makanan untuk Pak Tua karena kami melarang Pak Tua untuk memasak. Bukan karena apa-apa. Biarkan Pak Tua istirahat dan makanan sudah ibuku siapkan di setiap harinya. Ini adalah jadwalku mengantarkan makanan kepada Pak Tua, dan sesampainya aku di sana saat itu hanya ada Mbok Tua. Mungkin Pak Tua sedang ngarit di sawah. Aku pun menyuapi Mbok Tua yang kala itu makan lumayan banyak. Sudah baikkan pasti Mbok Tua nih, pikirku kala itu. Kutunggu lumayan lama tapi tak kunjung juga Pak Tua pulang. Nah, karena aku akan ada juga rapat di kampus, aku pun berpamitan pulang sama Mbok Tua. Tapi sesampainya di rumah, aku pun malah ketiduran karena mungkin badanku sangat lelah. Dan tiba-tiba bapakku membangunkanku perlahan dan berbisik kepadaku, "Fit, Fit, bangun Fit, bangun," bisik bapak. "Ada apa Pak?" jawabku. "Kita ke rumah Mbok Tua yuk sekarang. Mbok Tua meninggal," kata bapak. "Mbok Tua meninggal? Pak, Fitri tadi habis dari sana Pak. Fitri suapin nasi. Mbok Tua masih mau makan," kataku kala itu sambil menangis sejadi-jadinya. Dan ibuku yang mengetahui kabar itu sudah berada di rumah Simbah duluan, sementara bapakku menungguku untuk bersiap-siap. Bendera kuning, tenda, dan banyak kursi persis berada di depan rumah Simbahku. Ya, hal yang paling tidak ingin kutemui di kehidupanku. Mbok Tuaku meninggal dunia akibat gangguan anaknya sendiri, mengganggu jiwanya dan menggerogoti raganya. Kami semua ikhlas. Malamnya diadakan tahlilan dan berjalan selama 3 hari. Dan disitulah pengakuan Pak Tua kepada kami. "Terakhir kali Ferry kesini, Ferry menyuruh Bapak untuk memandikan Mbok Tua dengan pelepah pisang. Dan setelah dimandikan, terus disuruh untuk meyasinkan. Bapak tidak menyampaikan ini denganmu, nanti kamu takut kepikiran." Dan saat itu Ferry juga bicara, kalau setelah diyasinkan, kalau Simbo sembuh ya akan sembuh. Kalau meninggal, ya semoga dilancarkan jalannya. Jelas Pak Tua kala itu. Jadi kalau orang meninggal itu dimandikan dengan alas pelepah pisang, dan Pak Tua memandikan Mbok Tua yang kala itu masih hidup dengan alas pelepah pisang, Mbok Tua disucikan sebelum meninggal. "Terus Widarti dengan Sarina sekarang gimana?" tanya ibu. "Bocah dua itu senang Simbokmu sudah meninggal. Widarti dan Sarina tetap bakal ada di rumah ini sampai kapanpun. Nah,
Yang membuat si mbok muntah-muntah darah itu juga kedua anak itu. Nah, jenglot yang ditemukan suamimu itu memang sudah lama ada di sana. Jadi bukan jenglot itu yang menyebabkan si mbok sakit, tapi yang memang anak-anak itu. Jelas Pak Tua? Ya, jadi setelah sepeninggalan Mbok Tua, Pak Tua pun hidup di rumah seorang diri dan sempat jatuh seperti Mbok Tua dulu. Kami pun sekeluarga khawatir dengan anak-anak nakal itu bergantian mengganggu Pak Tua. Dan dengan berbagai bujuk rayu akhirnya Pak Tua pun ikut dengan keluarga kami. Setiap sebulan sekali Pak Tua di rumah akan membuat momong 3 dan membakar menyan untuk mengirimkan doa kepada Mbok Tua, Widarti, dan Sarinah. Dan jika memang ada kesempatan, Pak Tua pun pasti menyempatkan diri untuk nyekar di makam ketiganya itu. Selesai. Ya itu aja teman-teman, tadi ceritanya cukup lebih ke arah sedih ceritanya ini ya. Jadi banyak sekali pesan yang terdapat di cerita ini. Jadi sebelumnya saya Ilo mencoba mengingatkan bahwa mari kita ambil yang baik-baiknya saja ya teman-teman, dan yang dibuang yang buruk-buruknya. Jadi kita coba merangkum pesan di dalam cerita ini tadi, bahwa jika ada sanak saudara kita yang meninggal dunia, janganlah kita pernah melupakannya. Paling tidak bantulah mereka dengan doa. Ya, satu lagi ya, jangan pernah meremehkan janin yang meninggal di dalam kandungan atau sengaja digugurkan, karena itu bisa membawa sesuatu yang tidak baik. Jadi intinya kita haruslah tetap mengingat keluarga kita atau orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia dengan cara kita kirimkan doa. Yang paling penting adalah kirimkan doa. Dan kalau memang makamnya dekat, kita juga tetap harus mengurusnya, terutama seperti di daerah-daerah perkotaan ya, seperti di Jakarta ini kan setiap makam itu ada iuran ya, ada berbayar. Ya itu kita harus bayar ya. Jadi itu aja teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam penyampaian ceritanya tadi. Sekali lagi, ambil yang baiknya dan buang yang buruknya, karena cerita ini untuk menghibur teman-teman khususnya para penikmat horor. Dan yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar, atau hanya untuk saling bertegur sapa. Kami akan coba membalas satu persatu, dan sampai hari ini pun alhamdulillah masih terbalas untuk komen semua ya. Ya, sampai berjumpa lagi di konten-konten kami yang akan kami upload selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya. Dan yang belum subscribe, sekali lagi diklik tombol merahnya agar teman-teman bisa terus mendapatkan notifikasi dari konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran ya, mau tahu gimana sih wajah dari admin, bisa nonton juga channel Lelaki Sejati, yang di sana saya Ilo akan bercerita langsung di depan kamera, menyampaikan cerita horor juga ya teman-teman. Di akhir kata, saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.